Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia, yang disingkat PATELKI, adalah organisasi profesi nasional yang diakui pemerintah dan organisasi internasional teknologi laboratorium medik untuk teknologi laboratorium medis dan masyarakat profesional nasional bagi para profesional medis Indonesia Laboratorium. PATELKI adalah sebuah organisasi nirlaba yang didanai sepenuhnya oleh iuran keanggotaan dan pendapatan dari barang dan jasa. Bertempat di Gedung Pertemuan Rumah Sakit John Pitwanane, Muscap 2 PATELKI diselenggarakan dengan maksud untuk mendengar dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban serta memilih badan pengurus yang baru, tetapi juga sekaligus melakukan seminar yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesi ATLM. Hadir untuk membuka Muscap 2 yang dilakukan, Kadis Kesehatan Kabupaten Sorong berpesan kepada badan pengurus dan seluruh anggota profesi untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja dan juga sumber daya manusia yang lebih baik lagi, baik secara informal maupun formal. Karena sekarang memang kecenderungan lebih ke arah sana. Kita harus cari terobosan-terobosan baru. Ada hal yang agak buntu, kita cari terobosan baru. Think out of the box. Kita berpikir jangan hanya yang itu saja, business as usual, itu saja. Tapi kita mesti cari hal-hal yang baru, mengembangkan diri. Karena tadi kita meningkatkan kompetensi. Jadi hal itu yang saya harapkan, dan bukan hanya sekedar ajang silaturahmi, temu kangen sesama ATLM, walaupun kita cuma 24 tapi jarang ketemu. dalam forum-forum ini kita ketemu, bagus, kita silaturahmi, tapi juga kita ada hal-hal positif yang bisa kita dapat, dan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai selesai, menghasilkan hal-hal yang bagus. Mungkin termasuk dengan merumuskan, saya tidak tahu dalam agenda, merumuskan program kerja juga mungkin. Jadi kita merumuskan program kerja yang bagus. Mungkin juga bersama-sama dengan organisasi profesi lain kita melakukan pengabdian kepada masyarakat. Karena itu juga pasti akan dapat SKP. Jadi bukan karena kita terpaksa melakukan pelayanan kepada masyarakat lewat pengabdian itu karena harus dapat SKP itu, tapi dari hati kita. Jadi bekerja dari hati. Mungkin itu sudah terlalu panjang yang saya sampaikan, karena saya diminta membuka kegiatan ini, maka dengan memohon pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pada hari ini, hari Sabtu tanggal 23 April tahun 2022, saya akan membuka kegiatan musyawarah cabang PATELKI Kabupaten Sorong atau musyawarah Muscap kedua PATELKI Kabupaten Sorong itu. Saya akan buka secara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Memang undang-undang ini yang tadi Pak Dinas sendiri bilang, undang-undang ini sudah sangat dulu, tetapi kekuatannya masih ada. Ini teman-teman silahkan undang-undang ini yang bagaimana kita beradvokasi ke kepala puskesmas kita. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 untuk tenaga kesehatan. Semua tenaga kesehatan diatur di dalam sini, termasuk kita ATLM. Kemudian Permenkes Nomor 46 Tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan. Nah, kita yang sudah kuliah, ketika selesai kuliah kita akan ujian lagi, ikut UKOM supaya diregistrasi di MTKI, sekarang KTKI. Kemudian dari registrasi itu baru kita dapat STR. Nah, STR itu kita harus perpanjang. Nah, apakah teman-teman dengan ini sudah berproses bersama-sama dengan ini atau tidak? Nah, ini semua diatur. Tidak ada pengurus yang mempersulit, karena
terkait dengan aturan ini kita semua diatur. Nah, aturan terakhir adalah izin kita dan penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medik terdapat dalam Permenkes 42. Aturan Permenkes 42 ini teman-teman ATLM wajib tahu. Tidak perlu hafal banyak. Tinggal kita lihat, oh kita D3, berarti kita kerjanya apa? Oh kita D4, kita kerjanya apa? Kalau tidak ada D3 yang masuk atau izin atau apa, pasti D4 juga turun kerja teknis punya pekerjaan. Tapi kalau ada, berarti D4 tetap kerjakan tupoksinya. Nah, itu ada di dalam situ. Tapi karena kondisi Kabupaten Sorong karena kosong, mungkin dia akan merangkap kewenangan dia sebagai D4, dia akan merangkap pekerjaan kewenangan dia yang orang lain punya D3. Atau dia juga belum tahu apa kewenangannya. Nah, disinilah diatur kewenangan kita. Dan semua di dalam kewenangan kita sampai pengurusan SIP pun ada diatur dalam Permenkes 42. ATLM boleh memiliki 2 SIP, tidak boleh lebih dari 2, 3 ya, tidak boleh. Kita boleh 2. Nah, waktu di Kota Sorong juga saya sudah infokan, yang punya SIP di Kota Sorong tidak boleh lintas tempat untuk pakai SIP-nya di Kabupaten Sorong. Tapi karena ada beberapa kasus waktu yang lalu dari Kabupaten Sorong kerja di Kota Sorong, nah ini tidak boleh karena sudah diatur di dalam Permenkes 42. Nah ini yang perlu kita sama-sama, ada batasan kita, ada kewenangan kita. Secara data yang tadi disampaikan kan, ATLM sangat sedikit, lebih sedikit dari dokter seluruh Indonesia. Nah ini tantangan kita, bagaimana supaya informasi yang kita punya kita bisa sampaikan, sehingga kewenangan itu didelegasikan dalam pengawasan organisasi profesi. Terima kasih banyak buat para hadirin yang telah hadir. Dan saya juga berterima kasih buat para sponsor yang sudah support acara ini. Terima kasih untuk Raja Wali Lusito, terima kasih untuk Kristana Surya Medika, terima kasih untuk Meditama dan Laboratorium Klinik Polri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewobo, selamat siang, shalom, dan sampai jumpa. Cabang kedua Patelki Kabupaten Sorong dilakukan pada hari ini untuk mendengar laporan pertanggungjawaban pengurus yang lalu sekaligus memilih ketua Patelki yang baru beserta badan pengurus yang baru periode 2022-2026 sekaligus menyusun program kerja pengurus harian untuk 4 tahun ke depan. Dalam kegiatan ini selain muscap, kita mengadakan seminar. Seminar ini tentang kompetensi dan penguatan ATLM di Kabupaten Sorong. Untuk peserta adalah anggota DPC Patelki Kabupaten Sorong dan ada peninjau dari DPW, Ibu Ketua DPW serta 1 orang anggota DPW Papua Barat. Ya, jadi Patelki ini merupakan salah satu organisasi profesi dari sekian banyak organisasi profesi di bidang kesehatan. Ya, nah saya diundang ke sini memang untuk membuka kegiatan ini. Harapan saya semoga dengan kegiatan muscap ini akan ada kepengurusan baru di Patelki dan merancang program-program baru yang tentunya selain untuk anggota Patelki sendiri, tapi juga terutama dalam bagaimana kita melayani masyarakat. Sebab karena untuk semua pelayanan kesehatan, termasuk SDM-nya itu tujuan terakhir adalah bagaimana melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan. Iya, kami seperti tadi penjelasan Ibu Ketua DPC dan Pak Kepala Dinas bahwa memang Patelki adalah wadah persatuan dari para ATLM seluruh yang ada di dalam Kementerian Kesehatan ini. Kami
Nah, di sini ada 13 kabupaten kota, tetapi yang kami sudah definitif 9 DPC, yang adalah DPC Kabupaten Sorong yang hari ini sedang untuk membuat musyawarah cabang kedua, sebagaimana mereka akan melaporkan pertanggungjawaban mereka dan memilih anggota baru dan menyiapkan program-program kerja. Di situ juga nanti bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap profesi dan diri sendiri, kemudian dengan masyarakat, pengembangan diri mereka di dalam satu organisasi ini. Ya. Semoga pengurus yang selanjutnya bisa memberikan dorongan kepada organisasi kita lebih maju lagi. Salam Paterki. Salam Paterki. Salam. Salam Paterki. Salam. Salam Paterki. Salam. Sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggota sesuai dengan tujuan organisasi, juga sebagai wadah untuk peran serta usaha mensukseskan pembangunan nasional, serta sebagai sarana komunikasi dan kerjasama antar anggota, antar para anggota dengan anggota organisasi lain yang sejenis, serta antara organisasi dengan organisasi lainnya. Hal ini merupakan fungsi dari Patelki itu sendiri, sehingga dengan Muscap 2 yang dilaksanakan dapat terus memberikan inovasi-inovasi baru kepada seluruh ahli teknologi laboratorium kesehatan di seluruh Indonesia, terlebih khusus di Sorong. Dewan Pimpinan Cabang Patelki Sorong mengucapkan selamat ulang tahun Patelki yang ke-36 tahun. Patelki, satu kata, sejuta